Sebagai kreator pasti pernah kan ya kepikiran, duh gimana sih caranya biar video saya direkomendasiin sama YouTube atau algoritma ini maunya apa sih? Nah tenang, Anda nggak sendirian kok. Hampir semua kreator nanyain hal yang sama. Yuk di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng biar nggak pusing lagi. Ini nih pertanyaan pamungkas semua kreator. Gimana caranya menyenangkan sang algoritma? Kita semua kayaknya sibuk banget ya, nyari resep rahasia, nyari trik jitu buat menaklukkan si algoritma yang misterius ini. Tapi gimana kalau ternyata cara kita bertanya aja udah salah? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Jawaban singkatnya adalah nggak usah. Yup, Anda nggak salah dengar. Anda nggak perlu menyenangkan algoritma. Justru, ini adalah perubahan mindset paling penting yang harus kita semua pahami. Loh, kok bisa? Oke, kita telusuri lebih dalam. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas tujuan asli sistem YouTube. Terus, dua bahan utamanya, performa dan personalisasi. Ketiga, kita bongkar mitos-mitos yang sering beredar. Keempat, kita lihat gambaran besarnya. Dan terakhir, yang paling penting, apa sih tugas kita sebagai kreator? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita luruskan dulu satu hal yang paling sering disalahpahami. Banyak yang mikir tujuan sistem YouTube itu buat mempromosikan video kita kan? Ternyata bukan itu. Nah, ini bedanya tipis tapi krusial banget. Sistemnya itu bukan mendorong video Anda keluar ke penonton. Justru sebaliknya, sistem ini menarik video-video yang pas untuk setiap penonton setiap kali mereka buka YouTube. Jadi fokus utamanya itu melayani penonton, bukan kreator. Perspektifnya beda total. Jadi, ini dia misi utamanya. Mencocokkan setiap penonton dengan video yang kemungkinannya paling besar bakal mereka tonton dan suka. Makanya, coba deh bandingin halaman beranda YouTube Anda sama punya teman Anda. Pasti beda banget kan? Nah, itu karena semuanya benar-benar personal. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara sistem ini milih video mana yang mau ditarik buat kita? Sebenarnya sinyalnya ada ratusan ribuan bahkan. Tapi, tenang, semuanya bisa kita kerucutkan jadi dua bahan utama aja. Anggap aja ini kayak biro jodoh super canggih. Langkah pertama, sistemnya ngeliatin si penonton. Oke, orang ini seleranya apa ya? Ini namanya personalisasi penonton. Langkah kedua, sistemnya ngeliatin videonya. Nah, video ini performanya gimana? Orang-orang suka nggak? Ini adalah performa video. Dua hal ini yang jadi kuncinya. Kita bahas yang pertama dulu, personalisasi. Ini tuh isinya semua tentang riwayat tontonan Anda pribadi. Video apa aja yang Anda tonton, mana yang Anda skip, channel apa yang sering Anda tonton, topik apa yang lagi Anda gandrungi. Semuanya dicatat. Jadi setiap orang itu punya semacam sidik jari tontonan yang unik. Nah, sekarang kita lihat dari sisi videonya, yaitu performa. Jadi ketika video Anda disodorkan ke penonton, sistem bakal nanya, orang-orang ngeklik nggak? Terus kalau udah diklik, mereka nontonnya berapa lama? Mereka kasih like nggak? Atau bahkan mereka puas nggak setelah nonton? Nah, sinyal-sinyal inilah yang jadi rapor buat video Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bongkar mitos. Ada banyak banget kan ya kepercayaan-kepercayaan soal algoritma yang bikin kreator pusing tujuh keliling. Yuk kita luruskan satu persatu. Mitos pertama, ini klasik banget. Kalau video saya kena dolar kuning atau demonetisasi, pasti deh jangkauannya langsung anjlok dihukum sama algoritma. Hayo, siapa yang pernah mikir gini? Bener nggak sih ya? Jawabannya tegas dan jelas, enggak. Nih, penjelasannya. Sistem rekomendasi dan pencarian itu nggak tahu video mana yang dimonetisasi, mana yang enggak. Mereka itu buta soal dolar kuning. Tapi, ini tapinya. Kalau konten Anda memang nggak cocok buat semua pengiklan, karena katakanlah topiknya sensitif, ya kemungkinan besar konten itu juga nggak cocok buat semua penonton. Jadi, rekomendasinya berkurang bukan karena dolar kuningnya, tapi karena kontennya itu sendiri yang lebih niche atau kurang ramah untuk audiens luas. Lanjut ke mitos kedua yang nggak kalah populernya, frekuensi upload. Harus upload tiap hari, atau minimal seminggu sekali, biar channelnya tumbuh. Pokoknya, gempur terus dengan video baru. Beneran gitu? Kenyataannya, dari data yang dianalisis YouTube sendiri, ternyata nggak ada hubungannya antara seberapa sering Anda upload dengan jumlah penonton jangka panjang. Jauh lebih baik bikin satu video yang keren banget dan disukai penonton daripada bikin 5 video yang biasa-biasa aja. Intinya, kualitas bukan kuantitas.
Jaga kewarasan Anda, jangan sampai burnout ngejar setoran. Nah, ini dia, teks. Topik yang kayaknya diperdebatkan dari zaman dulu sampai sekarang. Seberapa penting sih sebenarnya kolom teks itu? Apakah masih ngaruh banget buat penemuan video? Mari kita dengar jawaban resminya. Siap-siap kaget. Jawabannya nggak terlalu penting. Yup, saat ini fungsi utama teks itu lebih ke membantu kalau ada salah ketik yang umum di pencarian. Contohnya, ada orang ngetik YouTube atau YouTube gitu. Nah, tag YouTube di video Anda bisa membantu. Jadi, daripada pusing mikirin teks, mendingan fokusin energi Anda buat bikin judul dan thumbnail yang super menarik. Oke, penting juga nih buat kita sadar, performa video kita itu nggak terjadi di ruang hampa. Ada faktor-faktor lain di luar sana, faktor eksternal yang lebih besar, yang jujur aja ada di luar kendali kita. Setidaknya ada 3 yang utama. Yang pertama, minat topik. Simpelnya, apakah topik yang Anda bahas itu lagi banyak yang nyari atau enggak? Kedua, kompetisi. Video Anda mungkin bagus, tapi bisa jadi ada ratusan video lain dengan topik serupa yang juga bagus. Dan yang ketiga, musiman. Contohnya, minat orang nonton video resep kue kering pasti naik pas dekat lebaran kan? Nah, itu faktor musiman. Nah, ini ada tips bagus. Anda bisa pakai tool gratisan kayak Google Trends buat ngintip minat orang terhadap sebuah topik. Di sana kelihatan grafiknya, lagi naik atau lagi turun. Ini bisa bantu banget buat ngerti, oh, pantesan views video saya bulan ini turun. Ternyata minat topiknya emang lagi lesu. Baiklah, setelah kita ngebahas semua teknisnya, bongkar mitos, dan lihat gambaran besarnya, kita sampai di bagian paling inti. Jadi, apa dong tugas kita yang sebenarnya sebagai seorang kreator? Fokus kita harusnya kemana? Ini dia kesimpulannya. Rahasianya itu bukan algoritma. Rahasianya adalah penonton. Berhentilah mencoba untuk mengakali sebuah sistem. Kunci sukses di platform ini bukan soal memahami mesin, tapi soal memahami manusia, memahami audiens Anda. Jadi, mulai sekarang, coba deh kita balik pertanyaannya. Jangan lagi nanya, apa sih yang algoritma mau? Tapi tanyalah, apa sih yang penonton saya suka? Video seperti apa yang bakal bikin mereka nonton sampai akhir dan ngerasa puas? Fokuslah ke situ. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan itu dan bikin videonya, percaya deh, rekomendasi itu bakal ngikutin. Itulah pekerjaan Anda yang sebenarnya.